warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Hani Hayurnisa, dengan NIM 18622013552. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Positive Accounting Theory. Teman-teman disimak videonya sampai habis ya. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas Positive Accounting Theory. Positive Accounting Theory diakui kemunculannya ketika Watts and Zimmerman mempublikasikan artikelnya yang berjudul Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standard. Watts dan Zimmerman pada tahun 1986 pada halaman 5, penggagas teori akuntansi positif, menyatakan bahwa tujuan dari teori akuntansi adalah untuk menjelaskan atau to explain dan memprediksi atau to predict pada praktik-praktik akuntansi. Artinya apa nih? Jadi arti dari menjelaskan ini adalah menyediakan alasan-alasan untuk praktik akuntansi yang dapat diobservasi. Sedangkan arti dari memprediksi itu sendiri adalah bahwa teori akuntansi dapat memprediksi fenomena yang tidak terobservasi dan menghubungkan konsep-konsep dalam bentuk hipotesis yang akan diuji. Jadi gimana teman-teman? Sudah paham semuanya? Selanjutnya ini Positive Accounting Theory merupakan teori yang menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan praktiknya dalam perusahaan, serta memprediksi kebijakan apa yang akan dipilih manajer dalam kondisi-kondisi tertentu di masa yang akan mendatang. Penentuan kebijakan akuntansi dan praktik yang tepat merupakan hal yang penting bagi perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga dalam menentukan kebijakan akuntansi dan pelaksanaannya tidak terlepas dari pihak-pihak yang berwenang serta memiliki kepentingan dalam penyusunan laporan keuangan. Baik, selanjutnya ada alasan mendasar pergeseran teori akuntansi pendekatan normatif ke teori akuntansi positif. Ada 3 alasan. Yang pertama, teori akuntansi normatif yang terlalu fokus terhadap kepentingan investor secara individu daripada kepentingan atau kemakmuran masyarakat lebih luas. Yang kedua, teori akuntansi normatif dirasa tidak mampu menguji teori secara empiris karena didasari asumsi yang keliru, sehingga tidak bisa diuji kebenarannya. Yang ketiga, teori akuntansi normatif sangat memungkinkan terjadinya pengalokasian sumber daya ekonomi secara maksimal di pasar modal. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Watts and Zimmerman pada tahun 1986 menjelaskan 3 hipotesis yang sering digunakan dalam teori akuntansi positif yang dapat mempengaruhi tindakan manajer dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ketiga hipotesis ini, yang pertama, hipotesis rencana bonus. Nah, atau disebut juga dengan bonus plan hipotesis. Yang kedua, hipotesis hutang atau ekuitas atau disebut juga debt covenant hipotesis. Yang ketiga, hipotesis biaya politik atau political cost hipotesis. Oke, langsung saja kita bahas dari ketiga hipotesis tadi ya. Nah, yang pertama ini ada hipotesis rencana bonus yang berkaitan dengan tindakan manajemen dalam memilih metode akuntansi untuk memaksimalkan laba demi mendapatkan bonus yang tinggi. Nah, manajemen yang diberikan janji untuk mendapatkan bonus sehubungan dengan performa perusahaan, khususnya terkait dengan laba perusahaan yang diperolehnya, akan termotivasi untuk mengakui laba perusahaan yang seharusnya menjadi bagian di masa yang akan mendatang, atau juga diakui menjadi laba perusahaan pada tahun berjalan. Yang kedua, hipotesis hutang atau ekuitas. Makin tinggi rasio atau ekuitas perusahaan, makin besar keuntungan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Makin tinggi rasio hutang atau ekuitas, maka makin dekat perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit. Yang ketiga, hipotesis biaya politik. Hipotesis ini menjelaskan akibat politis dari pemilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen. Semakin besar laba perolehan perusahaan, maka semakin besar juga tuntutan masyarakat
terhadap perusahaan itu. Nah, perusahaan yang berukuran besar ini diharapkan akan memberikan perhatian yang lebih terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, dan terhadap pemenuhan atas peraturan yang diberlakukan regulator. Jadi gimana teman-teman? Dari ketiga hipotesis tadi yang saya sudah jelaskan, apakah sudah mengerti? Jadi gini gampangnya sih, ketiga hipotesis di atas itu menunjukkan bahwa teori akuntansi positif mengakui adanya 3 hubungan keagenan. Nah, yang pertama itu antara manajemen dengan pemilik, itu hubungan yang pertama. Yang kedua itu antara manajemen dengan kreditor, itu hubungan yang kedua. Yang ketiga itu hubungan antara manajemen dengan pemerintah. Jadi ada 3 hubungan keagenan ya teman-teman. Nah, untuk menjawab pertanyaan dan membuktikan hipotesis yang ketiga tadi itu, teori akuntansi positif dikembangkan melalui penelitian yang dikelompokkan menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama ini, penelitian akuntansi dan perilaku pasar modal. Dalam tahap ini, yang dijelaskan bukan praktik akuntansi yang berjalan, tetapi penelitian yang diarahkan untuk menjelaskan hubungan antara pengumuman laba dan reaksi harga saham. Jadi, penelitian ini dikembangkan berdasarkan hipotesis pasar efisien dan capital asset pricing model atau CMPM. Oke? Nah, tahap yang kedua ini, penelitian tahap kedua ini dilakukan dengan maksud menjelaskan, memprediksi praktik akuntansi antara perusahaan yang difokuskan pada 2 alasan. Alasan yang pertama ini adalah alasan oportunistik yang digunakan perusahaan dalam memilih metode akuntansi tertentu. Nah, alasan ini juga dikenal sebagai ex post, yaitu pemilihan metode akuntansi dilakukan sesudah diketahuinya adanya fakta. Nah, sedangkan yang ini nih ada alasan yang kedua. Alasan kedua ini adalah alasan efisiensi berkaitan dengan metode akuntansi yang dipilih guna mengurangi biaya kontrak antara perusahaan dengan mengurangi biaya kontrak antar perusahaan dengan stakeholdernya. Jadi alasan efisiensi ini disebut dengan ex ante. Karena pemilihan metode akuntansi ini dilakukan sebelum fakta diketahui. Jadi bedanya yang tadi sudah diketahui alasan yang pertama, kalau yang alasan kedua ini belum diketahui, sebelum diketahui faktanya. Kayak gitu teman-teman, sudah paham sampai sini? Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Oke, pembahasan yang selanjutnya. Menurut Watts and Zimmerman pada tahun 1986, teori akuntansi positif telah memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan akuntansi, yakni yang pertama, menghasilkan pola sistematik dalam pilihan akuntansi dan memberikan penjelasan spesifik. Yang kedua, memberikan kerangka yang jelas dalam pilihan akuntansi. Yang ketiga, menunjukkan peran utama contracting cost dalam teori akuntansi. Yang keempat, menjelaskan mengapa akuntansi digunakan dan memberikan kerangka dalam memprediksi pilihan akuntansi. Yang kelima, mendorong riset yang relevan dengan akuntansi dan menekankan pada prediksi serta penjelasan terhadap fenomena. Itu ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya ini hubungan teori akuntansi positif dengan variabel penelitian. Salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan positive accounting theory adalah variabel economic performance. Hubungan teori akuntansi positif dengan economic performance terletak pada kebijakan akuntansinya. Nah, para manajer akan berupaya untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan kinerja yang maksimal dan baik. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, seorang manajer bekerja sama dengan para stafnya dan melakukan kebijakan-kebijakan perusahaan, kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen haruslah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, selain itu, positive accounting theory memiliki hubungan dengan variabel bisnis strategi, yaitu para eksekutif akan memilih kebijakan yang terdapat dalam 3 hipotesis teori akuntansi positif. Dengan pemilihan metode akuntansi yang tepat akan berdampak terhadap laba dan dividen. Ketika laba perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi.
sehingga harga saham meningkat dan meningkatkan economic performance. Gimana teman-teman? Sudah ditonton semua videonya sampai habis? Semoga sudah semua ya. Nah, Hani berharap video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga menambah ilmu dan wawasan teman-teman semua. Nah, untuk video selanjutnya, next video, kita akan bahas grand theory juga. Grand theory-nya apa? Ditonton video selanjutnya ya teman-teman. Hani mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.